Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'du, hadirin kiram yang kami hormati para jamaah salat zuhur, hafizakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan berjamaah di mushola ini melaksanakan salat zuhur berjamaah, dilanjutkan dengan kajian. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, amal soleh, amal kebaikan yang telah kita lakukan dan yang akan kita lakukan senantiasa dicatat sebagai amal, sebagai tabungan amal kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, hadirin rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang berisi kumpulan-kumpulan hadis yang dihimpun atau dikumpulkan, disusun oleh Al-Imam An-Nawawi, Imam Nawawi. Pada pertemuan sebelumnya ini masih kita berbicara tentang taubat. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang syarat taubat. Salah satu di antaranya bahwa waktu taubat itu jangan sampai baru kita berniat ingin melaksanakan taubat ketika mati atau ajal sudah menjemput kita. Yang kedua adalah ketika di hari kiamat. Artinya ada dua ayat Al-Quran, hadirin sekalian, dan juga hadis-hadis Nabi di sini, hadis-hadis Nabi di sini, bahwasanya man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Barang siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari barat, artinya sebelum tiba hari kiamat, taballahu alaihi, maka taubat kita diterima. Pentingnya kita belajar taubat ini, hadirin sekalian, bahwa al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tidak pernah luput dari salah dan lupa. Nah, akan tetapi kullu bani adam khata'un, bahkan dalam suatu riwayat disebutkan setiap umat manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan, perbuatan dosa, kemaksiatan dan hal-hal lainnya yang mengundang dosa, kekeliruan. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan at-tawwabun, ialah mereka yang mau bertaubat kepada Allah. Makanya mulai dibiasakan, hadirin sekalian, mulai dibiasakan, kata Allah, fa innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan atau dosa kita yang telah lalu. Nah, mulai dibiasakan. Mungkin kita tidak sengaja atau bahkan sengaja melakukan perbuatan dosa, maka susuli perbuatan dosa itu dengan perbuatan baik, minimal mengucapkan istighfar, mohon ampun kepada Allah. Nah, karena itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Tidak kurang Rasulullah setiap harinya, satu riwayat mengatakan minimal baca istighfar 70 kali. Satu riwayat lagi, sebagaimana riwayat dari Al-Aghr Ibni Yasar Al-Muzani, bahwa Rasulullah setiap harinya enggak kurang dari 100 kali beristighfar. Ini Nabi Muhammad yang sudah dijamin maksum, terpelihara dari segala macam kesalahan dan perbuatan dosa. Nah, apalagi kita. Nah, khususnya ini kita sekarang berada di bulan Zulhijjah. Insya Allah besok sudah masuk hari Tarwiyah. Besok lusanya lagi tanggal 9 Zulhijjah kita melaksanakan puasa Arafah. Salah satu faidah atau hikmah, manfaat dari melakukan puasa Arafah, tukaffiru sanataini madiyaini. Setidaknya dia bisa menghapus puasa Arafah yang kita lakukan, dapat menghapus kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan 2 tahun sebelumnya. Nah, ini kan rahmat Allah, ini kan luar biasa sekali, hadirin sekalian. 2 tahun kita melakukan perbuatan dosa, hanya dengan melakukan puasa Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah,
tukaffiru sanataini madiyaini. Dosa itu dihapus oleh Allah. Nah, muncul pertanyaan, dosa seperti apa ini yang dimaksud? Ya tentu dosa-dosa yang kecil, hadirin sekalian. Jadi kalau dosa-dosa kecil, khususnya dosa yang menyangkut kemaksiatan kita kepada Allah, bisa dihapus dengan perbuatan baik itu. Fa innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Kebaikan dapat menghapus perbuatan dosa atau keburukan yang pernah kita lakukan. Tapi kalau menyangkut perbuatan semacam dosa besar, durhaka kepada orang tua, bahkan auzubillah kufur misalnya, kafir, syirik kepada Allah misalnya, membunuh misalnya dan lain hal sebagainya, maka tidak bisa dihapus kecuali dengan taubatan nasuha. Jadi sungguh-sungguh bertaubat. Beda lain kalau misalkan dosa itu menyangkut dengan perbuatan salah atau dosa kita kepada sesama manusia, malah nggak cukup hanya dengan beristighfar taubatan nasuha, tapi harus minta maaf keikhlasan dari orang yang sudah kita zalimi. Nah, itu hadirin sekalian. Nah, di selanjutnya wa an Zirin ibni Hubaishin, diriwayatkan dari Zirin ibni Hubaishin. Ataitu Safwana ibnu Assalin radhiyallahu anhu as'aluhu 'anil mashi 'alal khuffaini. Aku datang menemui Safwan bin Asal radhiyallahu anhu. Aku bertanya tentang al-mashu 'alal khuffain. Jadi ada pembahasan dalam fikih itu al-mashu 'alal khuffain, mengusap dua selop atau sepatu. Ini bukan sepatu-sepatu yang biasa kita pakai, hadirin sekalian. Jadi kalau ketika berwudu dalam perjalanan khususnya, ketika pakai selop itu ini nggak usah dibuka selopnya, cukup selopnya yang diusap, kakinya nggak perlu dibasahi dengan air. Nah, syaratnya apa, hadirin sekalian? Yang pertama ya, kita pakai selop itu dalam kondisi suci. Bisa dilihatlah nanti di googling atau marketplace ya, khuf, KHUF, khuf. Nah itu gambarnya seperti apa gitu. Ini semacam selop gitu. Jadi bahannya memang tahan air. Bahannya tahan air dan ada resleting di sampingnya. Ada resleting di sampingnya. Kalau zaman dulu itu buatnya dari kulit gitu. Memang tahan air. Jadi yang pertama itu kita pakai ketika dalam kondisi suci. Jadi sudah berwudu atau misalkan habis janabah, punya kewajiban harus mandi wajib, kita sudah mandi, sudah wudu, sudah suci, baru pakai selop itu. Kemudian yang kedua syaratnya, selop itu menutupi kaki yang wajib dibasuh dari ujung kaki sampai mata kaki. Jadi kalau sampai di bawah mata kaki, maka nggak bisa, harus dilepas sepatu atau selopnya. Harus dilepas, nggak cukup cuman diusap saja. Harus dilepas, kakinya harus dibasuh seperti biasa. Tapi kalau menutupi sampai lebih dari mata kaki itu boleh. Yang kedua, ini bahannya kuat. Ya di samping dia tahan air dan juga bahannya kuat. Bisa kita gunakan untuk beberapa kali dalam perjalanan. Nah, ketentuan ini diperbolehkan dalam fikih khususnya mazhab Syafi'iyah. Kalau orang sedang berada di rumah, kondisi cuaca sangat dingin, kemudian memakai selop itu, maka ketika wudhu kakinya nggak perlu dibasuh alias selopnya nggak perlu dibuka, cukup basahi tangan kemudian diusap. Ini hanya boleh berlaku 1 hari 1 malam bagi orang yang sedang di rumah tidak melakukan perjalanan. Beda kalau sedang melakukan perjalanan, boleh sampai 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Dengan catatan nggak dilepas ya selopnya 3 hari 3 malam. Jadi kalau 1 hari selopnya dilepas, ya sudah, kebolehan dia mengusap selop itu menjadi tidak ada lagi. Jadi kalau sudah dilepas, ya udah harus dibasuh seperti biasa. Jadi 3 hari 3 malam, kalau pengen ketika perjalanan tidak perlu membuka selopnya itu, nggak perlu membuka khufnya itu, ya jangan dilepas. Dilepas saja salah satunya misalnya, ya batal sudah. Artinya sudah tidak diperbolehkan lagi mengusap selop. Ketika wudhu harus dilepas dan dibasuh kakinya seperti biasa. Itu. Nah, sahabat Zir di sini datang menemui Safwan itu ingin bertanya tentang hukum al-mashu alal khuffain, mengusap
2 khuf. Faqala ma ja'a bika ya Zir, apa yang memotivasimu untuk datang menemuiku wahai Zir? Fakultu ibtigha al-ilmi, ya tujuannya untuk belajar. Tujuannya untuk belajar. Wa qala innal malaikata tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yatlubu. Maka Sofwan mengatakan sesungguhnya malaikat itu membentangkan kedua sayapnya. Nah, membentangkan kedua sayapnya ini maksudnya apa? Artinya malaikat itu senantiasa mendoakan orang-orang yang mau belajar ilmu, khususnya ilmu tentang syariat. Sehingga orang itu diberikan kemudahan oleh Allah dalam thalabul ilmi, dalam belajar ilmu tentang syariat. Bahkan ada riwayat yang lain hadirin sekalian bahwa seluruh makhluk al-khalqu kulluhum yad'una ala talabil ilmi, ala talibil ilmi. Sesungguhnya seluruh makhluk yang ada di dunia ini semuanya mendoakan yang baik kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Oke kan, tolabul ilmi, belajar itu kan sebenarnya tidak hanya ketika di bangku sekolah. Selesai di bangku sekolah, tetap kita menjadi seorang pelajar. Dan itu didoakan oleh seluruh makhluk, hatta hitanil ma'i. Bahkan ikan-ikan yang ada di laut pun mendoakan orang-orang yang belajar ilmu, ya, para santri, para pelajar dan semacamnya. Gitu. Oke, saya punya teman, ya karena dia alergi itu alergi makan ikan. Jadi alergi makan ikan, alergi makan daging. Kalau ditawarin daging sapi, rendang itu nggak bisa. Tapi kalau udah dijadikan bakso bisa. Namanya kan sudah beda kan gitu. Namanya udah beda, sudah bukan daging lagi, bakso gitu, udah bukan bakso. Bisa saya makan, padahal bahannya daging gitu. Jika ditanya kenapa nggak mau makan ikan gitu, saya nggak mau makhluk Allah yang mendoakan saya selama jadi santri kemudian saya makan gitu. Nah itu alasan aja itu. Sebenarnya dia alergi gitu. Nah, supaya lebih dramatis gitu jawabannya, nggak tega aja makan makhluk-makhluk Allah yang selama ini mendoakan saya ketika saya menjadi santri belajar ilmu. Gitu. Innahu qad hakka fi sadri al-mashu 'alal khuffaini ba'dal ghaiti wal bauli. Sesungguhnya aku merasa bimbang, ragu mengenai konsep al-mashu 'alal khuffaini, mengusap 2 khuf itu setelah aku buang air besar atau kencing. Wa kunta imra'an min ashabin Nabi, sementara engkau adalah salah satu sahabat Nabi. Nah, hadirin sekalian, ini konsepnya seperti yang tadi. Kalau dia hadasnya itu adalah hadas kecil, masih diperbolehkan mengusap 2 slop khuf. Tapi kalau hadasnya hadas besar, selama 3 hari misalnya perjalanan, selama 3 hari dia boleh mengusap khuf. Kemudian di tengah perjalanan kan nggak mungkin nggak kencing, nggak mungkin nggak kentut. Nah, nanti ketika wudhu, mau sholat karena tadi kentut, ya cukup diusap saja khufnya, slopnya diusap saja. Nah, tapi beda kalau misalkan ketika di tengah perjalanan dia junub, tidur misalnya, tiba-tiba mimpi basah, keluar sperma, mewajibkan dia harus mandi. Maka kalau dia mengalami hadas besar seperti itu, nah itu sudah tidak boleh lagi mengusap khuf. Jadi harus dibuka, mandi seperti biasa. Kakinya harus dibasuh dengan air. Wajitu as'aluka hal sami'tahu yadhkuru fi dzalika syai'an qala na'am. Kata sahabat Sofwan ketika ditanya, apakah kamu pernah mendengarkan Nabi menjelaskan tentang al-mas'u 'alal khuffaini? Iya, pernah. Kana ya'muruna idza kunna safran aw musafirin alla nanza'a khifafana salasata ayyamin wa layalihinna illa min janabatin. Kata Nabi pernah memerintahkan, kata Sofwan, Nabi pernah memerintahkan kami saat kita sedang berada di perjalanan untuk tidak melepas khuf kita, selop kita itu tidak dilepas selama 3 hari 3 malam, kecuali kalau kita mengalami kondisi junub. Lakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Fakultu hal sami'tahu yadhkuru fil hawa syai'an. Kemudian Zir bin Hubes itu nanya lagi kepada Sofwan, apakah kamu pernah
mendengarkan Nabi tentang bagaimana konsep cinta itu. Qala na'am. Iya, Nabi pernah menjelaskan. Kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fabaina nahnu indahu idnadahu aqrabiyun bisautin lahu jahwariyun. Pernah suatu ketika, kata Sofwan, kita sedang bersama Nabi di suatu tempat, tiba-tiba ada orang Badui, Arabi. Badui ini orang suku pedalaman di Madinah sana. Datang menemui Nabi, tapi dari jauh itu sudah teriak-teriak manggil Rasulullah. Wahai Nabi gitu. Nah, ini kan secara adab ini kan gak baik memanggil orang yang mulia dengan teriak-teriak gitu. Dengan teriak. Lah kita ke guru kita saja misalnya, dari jauh, Pak, teriak-teriak gitu kan kurang elok gitu, kurang sopan. Nah, ini apalagi kepada Nabi. Makanya banyak hadis-hadis yang bercerita tentang keunikan sahabat Nabi dari kalangan Arabi atau Badui. Nah, pernah suatu ketika, ini sahabat lagi ngumpul di Madinah, di Masjid Nabawi, lagi ngumpul. Tiba-tiba datang orang Badui, jauh-jauh, datang ke kota Madinah, ingin nemuin Nabi. Nah, pengen buang hajat, pengen kencing. Akhirnya datanglah, mendekatilah dia pojokan masjid, kencing di pojokan masjid. Nah, ini orang pelosok lah gitu, orang pelosok, orang Badui. Kencing di pelosok, di salah satu pojokan Masjid Nabawi gitu. Wah, ini sahabat-sahabat ini udah emosi saja gitu. Di Masjid Nabawi, tempat suci. Lah masa iya kencing di masjid gitu. Nah, kata Nabi, jangan, biarin aja dulu, biarin. Sama Nabi dibiarkan sampai selesai. Karena kenapa? Kalau diputus tengah jalan, ini jadi penyakit. Lagi kencing, jenengan tiba-tiba, ini hadirin yang di sini coba lagi kencing, tiba-tiba ditahan gitu kan. Kan gak enak gitu kan. Nabi mikir itu, nanti jadi penyakit. Kalau dia gak kuat nahan, sambil kencing, maka celananya, pakaiannya bisa najis, terkena kencing. Kemudian tempat yang najis yang awalnya cuma di pojok, bisa ke tempat yang lain. Jadi sama Nabi dibiarin dulu, biar dia selesai buang hajat. Udah selesai, ya sahabat sudah kesel saja itu. Pengen menyelesaikan urusan ini, udah kesel saja gitu. Kata Nabi, jangan, udah biarin. Udah selesai, sahabat kemudian memerintahkan para sahabat ambil air, disiram. Udah ambil air, disiram gitu. Selesai kan? Ya selesai Nabi. Ya sudah gitu. Gak usah marah-marah gitu. Nah itu jadi menjadi permakluman bagi Nabi, sahabat Arabi ini banyak sekali kisah-kisah uniknya gitu. Ya Muhammad, gitu kata orang Badui, ya Muhammad sambil teriak. Fajabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwan min sauti haum. Kemudian Rasul menjawab, haum, ya sini. Jadi dijawab dengan teriak juga oleh Nabi gitu. Faqultu lahu waihak ubdud min sautik fa innaka indan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qad nuhita an hadza. Kata Sofwan kepada orang Badui itu, celaka kamu, kurang ajar kamu. Ubdud min sautik, rendahkan suaramu, karena hal itu dilarang. Gak boleh panggil Nabi dengan cara seperti kamu panggil teman-temanmu. Jadi manggil nama saja, itu di Al-Quran disebutkan manggil nama saja itu gak boleh. Seperti kalian memanggil teman kalian. Muhammad itu gak diperbolehkan sahabat. Harus dipanggil ada nabinya atau ada rasulnya. Wahai Rasul, wahai Nabi. Dengan suara yang santun. Qala wallahi la abdud. Orang Badui dikasih tahu, rendahkan suaranya, demi Allah enggak akan saya rendahkan suaraku. Ngeyel. Qala al-aqrabiyyu al-mar'u yuhibbul qauma wa lamma yalhaq bihim. Kemudian Arabi itu mengatakan, al-mar'u yuhibbul qauma. Seseorang itu mencintai suatu kaum. Namun dia tidak sama dengan mereka. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang dimaksud dengan cinta itu al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah, seseorang itu akan bersama orang yang ia cintai pada hari kiamat. Nah, kayak kalau kita nanti di hari kiamat ingin dikumpulkan bersama rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, caranya gampang, cintai Nabi Muhammad, cintai Rasulullah. Cara mencintai Rasulullah bagaimana? Ya kenali siapa Nabi kita. Kenali siapa Nabi kita. Perbanyak sholawat kepada Rasulullah.
Rasulullah, ikuti sunnah-sunnah ajarannya. Itu. Pernah ada salah satu sahabat ketika Nabi sedang berkhutbah, berpidato, di tengah-tengah beliau sedang berkhutbah, kemudian ada sahabat yang berdiri menginterupsi Nabi. Wahai Rasul, mata sa'ah, kapan hari kiamat itu? Nanya kapan hari kiamat. Oleh Nabi dijawab gitu. Oleh Nabi nggak dijawab. Sampai 3 kali dia dengan nada agak keras nanya, ya Rasul kapan kiamat? Maksa supaya Nabi menjawab. Kemudian kata Nabi, apa yang sudah kau persiapkan untuk menghadap Allah di hari kiamat? Kok nanya-tanya kapan kiamat? Orang itu menjawab, yang aku siapkan cuma satu, cinta kepada Allah dan Rasulullah. Ya, jawab oleh Nabi, engkau akan berkumpul bersama orang yang engkau cintai. Famazala yuhaddisuna hatta dzakara baban minal maghribi masiratu ardihi aw yasiru raqibu fi ardihi arba'ina aw sab'ina yauman. Kemudian Nabi itu menceritakan kepada kami tentang nanti di hari kiamat ada suatu pintu yang luas atau lebarnya itu kalau ditempuh jaraknya itu kurang lebih 40 sampai 70 tahun. Saking luas pintu tersebut. Artinya apa hadirin sekalian? Dalam redaksi yang lain, qibala syami khalaqahullahu ta'ala yauma khalqis samawati wal ard maftuhan lit-taubah la yugla'u hatta tatlu'a syamsu minhu. Jadi dari arah barat nanti di hari kiamat ada pintu yang sangat luas dan lebar sekali, dan itu dipersiapkan untuk orang-orang yang mau bertaubat kepada Allah, tidak akan ditutup sampai pada akhirnya matahari terbit dari barat. Nah, ini kaitannya dengan pembahasan taubat. Rasul ingin menyampaikan bahwa pintu taubat itu terbuka sangat lebar selama kita mau bertaubat sebelum kiamat datang menghampiri kita. Sebelum ajal dan sebelum kiamat. Nah, ini hadis ini berkaitan tentang taubah. Nabi Sa'd bin Malik ibn Sinan al-Khudri, dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Nah, ini hadisnya agak panjang hadirin sekalian. Jadi Nabi itu pernah bercerita, kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Dulu itu kata Nabi, sebelum aku diutus, sebelum kalian ada, pernah ada seorang laki-laki yang membunuh 99 jiwa. Ada 99 orang yang sudah dibunuh. Akhirnya hadirin sekalian terketuk dalam hatinya untuk bertaubat. Ini dosanya bunuh orang 99 kali. 99 jiwa sudah dibunuh. Nah, kemudian terketuklah hatinya, Allah berikan hidayah kepada dia. Dia ingin bertaubat. Kemudian tanyalah kepada tetangga-tetangganya, siapa orang yang paling alim di sini? Siapa orang yang paling ya dianggap paham tentang agama di sini? Ditunjukkanlah, oh ke ustadz itu misalnya. Datanglah ke ustadz itu. Datang dia ke sana. Nah, ketika sampai di ustadz itu hadirin sekalian, kemudian disampaikan, innahu qatala tis'an wa tis'ina nafsan fahal lahu min taubah. Saya ustadz sudah membunuh 99 orang. Kata ustadznya itu banyak sekali gitu. Kira-kira ustadz gitu bisa nggak saya bertaubat? Kalau saya taubat kira-kira diterima nggak sama Allah gitu? Nggak mungkin lah. Kata ustadznya ini ngomongnya udah nggak enak. Nggak mungkin lah gitu. Wong 99 nyawa orang itu gimana urusannya gitu. Enak saja mau taubat gitu. Gak bakalan diterima. Karena kesel sama omongan ustadznya gitu. Akhirnya dilempengin aja jadi 100 gitu. Habisin gitu. Genap 100 gitu. Genap 100. Tsumma sa'alan an a'lami ahlil ardi, datang lagi kepada orang yang paling alim. Nah, ditunjukkan lagi. Ke bapak ini, ke ustadz ini. Ke ustadz ini. Nah, sampai di sana hadirin sekalian, disampaikan lagi, innahu qatala mi'atan nafsin fahallahu min taubah. Tadinya saya bunuh 99 orang ustadz. Cuman tadi sebelum ke sini ada ustadz ngomongnya nggak enak gitu. Nah, jadi saya lempengin aja jadi 100. Sudah 100 jiwa yang saya
bunuh. Sudah 100 jiwa. Pertanyaannya, fahal lahu min taubah. Lah kira-kira Allah ini mau terima taubat saya enggak? Mau menerima taubat saya enggak? Pokoknya kemudian Ustadz itu menjawab, "Na'am, iya. Allah pasti akan menerima taubatmu." Nah, tapi masalahnya gitu, persoalannya, kata Ustadz ini kan di lingkunganmu ini kan lingkungan yang enggak baik. Kalau kamu bertaubat, sedang masa transisi kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, dikhawatirkan selama proses taubatmu kau akan kembali ke jalan yang tidak baik lagi karena pengaruh lingkungan. Lebih baik gini saja gitu, kata Ustadz itu. Lebih baik gini saja. Kamu datang ke suatu tempat, gitu. Ada riwayat yang mengatakan nama tempatnya Busro. Datanglah ke Busro, ke suatu tempat. Di sana itu banyak orang baik. Insya Allah kalau kamu taubat dan kamu berada di sana, kau akan terpengaruh dengan lingkungan yang baik. Taubatmu akan lancar. Oh siap Ustadz itu. Pulang dia. Packing barang sudah, berangkatlah ke tempat yang ditunjukkan oleh Ustadz tersebut. Namun hadirin sekalian, fantalaqa hatta idza nasafat tariqa atahul mautu. Ternyata ketika sampai di tengah perjalanan, atahul mautu, mati menjemput dia. Allah kemudian cabut nyawanya. Mati dia. Fahtasamat minhu malaikatu rahmah wa malaikatul azab. Ketika dia sudah mati, tiba-tiba datang dua malaikat. Satu malaikat rahmat, satu malaikat azab. Yang sama-sama memperebutkan orang yang baru bertaubat ini. Kata malaikat rahmat, ja'ata iban mukbilan biqalbihi ilallahi ta'ala. Orang ini sudah bertaubat dan taubatnya diterima oleh Allah. Taubatnya diterima oleh Allah. Maka ini jatah saya, bagian saya. Kata malaikat rahmat. Kemudian malaikat azab beda lagi mengatakan, innahu lam ya'mal khairan qattu fa'atahum malaku. Innahu lam ya'mal khairan qattu. Lah orang ini belum melakukan kebaikan apapun. Kok bisa dikatakan taubatnya diterima oleh Allah gitu. Enggak, ini jatah saya. Ini bagian eksekusi, bagian nyiksa-nyiksa ini sudah gak sabar pengen menyiksa orang yang sudah membunuh 100 orang ini. Nah, tiba-tiba hadirin sekalian, fa'atahum malakun fi surati adamin faja'aluhu bainahum. Tiba-tiba kemudian datang seorang malaikat dalam wujud manusia untuk menjadi pengadil di antara mereka kedua, hakim di antara mereka berdua. Nah, malaikat itu mengatakan kisu ma bainal aradin fa ila ayyitihima kana adna fa huwa lahu. Nah, kata malaikat hakim ini, malaikat yang menjadi hakim ini, gini saja, ukur saja jaraknya. Kira-kira lebih dekat kemana? Lebih dekat ke kampung halamannya ataukah lebih dekat ke tempat tujuannya? Tempat tujuannya ini kan tempat yang baik. Kampung halamannya tempat yang tidak baik. Kalau lebih dekat ke kampung halamannya, maka berarti taubatnya tidak diterima oleh Allah dan ini menjadi jatahnya malaikat azab. Tapi kalau taubatnya ternyata diterima, jaraknya lebih dekat ke tempat tujuannya, itu berarti taubatnya diterima oleh Allah. Ini jadi jatahnya malaikat rahmat. Diukurlah hadirin sekalian, diukurlah. Faqasu fawajaduhu adna ilal ardil lati arada. Ternyata jaraknya dari dia meninggal, mati, lebih dekat ke tempat tujuannya. Bahkan di riwayat yang lain itu ada redaksi bisyibrin, hanya selisih satu jengkal. Hanya selisih satu jengkal. Bahkan fi riwayatin fis sahihi, dalam kitab sahih itu disebutkan fa auhallahu ta'ala ila hadhihi an taba'adi wa ila hadhihi an taqarrabi. Itu Allah itu berkata kepada bagian yang ke mana? Ke kampung halamannya supaya lebih jauh. Kamu renggangin dikit lah tubuhmu gitu. Ke bumi yang ada ke arah yang ada di tempat asalnya. Renggangkan dikit, lebarin dikit tubuhmu. Ke tempat tujuannya lebih sempitkan sedikit gitu. Supaya apa? Supaya jaraknya lebih dekat ke tempat tujuannya. Yang menjadi penanda hadirin sekalian diterimanya taubat orang ini. Dosanya banyak. Makanya jangan sampai la tayasu min rauhillah, jangan sampai kita putus asa dari rahmat Allah. Jangan sampai.
Karena bagaimanapun hadirin sekalian, ketika kita ini merasa diri kita banyak salah, kemudian ketika merasa diri kita banyak dosa, kembalilah kepada Allah. Ketika merasa hidup kita tidak tentu arah, tidak jelas arahnya, bingung atau apapun itu, kembalilah kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Barangkali salah satu penyebab rezeki kita tidak lancar, masalah-masalah tidak kunjung selesai, bisa jadi karena dosa-dosa kita kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Kembalikan semuanya kepada Allah. Nah, hadis ini memberikan penanda hadirin sekalian, bahwa sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh umat manusia, maka yakinlah maghfirah, ampunan Allah itu lebih besar, lebih banyak dari dosa yang telah ia lakukan. Pasti banyak gitu. Jadi jangan sampai kita enggan, tidak mau bertaubat, tidak mau memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan, amal-amal soleh, ya silakan, sebagai jalan kita untuk menghapus dosa-dosa kita. Oh, nikmat yang paling luar biasa yang kita rasakan itu di akhirat nanti, ketika dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah. Seperti tadi, laksanakan puasa sunnah misalnya, sebagai ikhtiar kita supaya taubat kita diterima oleh Allah. Habis itu tanggal 10-nya kita sholat Idul Adha. Ini sebagai ikhtiar kita juga, semoga taubat kita diterima oleh Allah dengan melakukan amal soleh, kebaikan-kebaikan, sunnah-sunnah Rasulullah. Habis itu kurban. Ada rezeki, alhamdulillah bisa kurban. Ya, namanya kurban itu kan diambil dari kata koruba, yang artinya dekat. Jadi kurban itu tujuannya taqarruban ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang merasa dirinya jauh kepada Allah karena perbuatan-perbuatan dosanya, bismillah, dengan melaksanakan ibadah kurban, mudah-mudahan diri kita semakin dekat kepada Allah. Semakin dekat kepada Allah gitu. Makanya bisa melakukan amal soleh itu jangan sampai ditunda-tunda, jangan sampai kemudian kita urungkan niat baik kita. Lebih-lebih masalah ibadah kurban ini, nggak ada ceritanya orang habis kurban jatuh miskin, nggak ada. Pasti diganti dengan yang lebih baik oleh Allah. Pasti diganti dengan yang lebih baik itu. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya hadirin sekalian. Ada pertanyaan? Oke. Ini menarik. Apakah nantinya pendosa ini sudah diterima taubatnya itu masih tetap bisa? Di sepemahaman saya tetap bisa neraka dulu baru dibebaskan ke surga. Apakah seperti itu? Ya. Proses hisab itu pasti akan kita lalui di akhirat nanti hadirin sekalian. Di hadis itu kan Nabi menyampaikan la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba. Dua kaki seorang hamba itu enggak beranjak dari hisabnya sampai dia selesai mempertanggungjawabkan 4 hal. Yang pertama, an umrihi fi ma'afnah, kita mempertanggungjawabkan umur kita. Ini Allah kasih umur ke kita, sekian tahun, sekian puluh tahun. Pertanyaannya lebih banyak dipakai apa ini umur kita? Yang kedua, wa an jasadihi fi ma'ablah. Allah minta pertanggungjawabkan tubuh kita ini. Tangan. Ini tangan kita ini lebih banyak ngambil yang baik atau yang bukan milik kita. Kemudian kaki dimintai pertanggungjawabannya. Semua tubuh kita ini akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian wa an ilmihi madza amila fihi. Kita akan ditanya mengenai ilmu. Kan ada kewajiban kita ini harus belajar. Minimal belajar yang menyangkut hal-hal yang wajib bagi diri kita. Belajar tentang sholat, ilmu tentang puasa, ilmu mana akhlak yang baik, mana yang tidak baik. Kita tahu mencuri itu nggak baik. Pertanyaannya udah diamalkan belum ilmu itu gitu. Kita tahu menghina orang lain itu tidak baik. Apakah sudah dijauhi perbuatan tersebut? Nah, itu akan dimintai pertanggungjawaban. Yang keempat, wa an malihi ma min ainak tasabahu wa fi ma anfaqahu.
Kita akan ditanya mengenai harta kita. Apakah harta itu kita dapatkan dari jalan yang baik? Kemudian pertanyaan keduanya, untuk apa harta itu kita habiskan? Jadi pasti akan melalui proses hisab gitu. Ya termasuk seperti tadi gitu. Punya dosa begini. Banyak dosanya. Tapi di satu sisi dia nggak pernah putus asa untuk terus bertaubat. Tapi bisa jadi amal soleh dengan taubatnya itu, amaliyahnya itu kalau hitung-hitungan bisa jadi lebih berat daripada dosa yang sudah dia lakukan. Dosa yang sudah dia lakukan. Itu bisa jadi gitu. Tapi yang paling pasti hadirin sekalian, begitu banyak seperti ini. Ini kan kadang kalau hitung-hitungan secara matematika kita kan nggak logis. Dia masuk surga. Lebih banyak dosanya daripada taubatnya. Tapi lagi-lagi kembali, kita ini akan diselamatkan oleh Allah dari siksanya, bahkan diberikan nikmat surga oleh Allah. Tidak ada lain, semuanya itu karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini karena rahmat Allah itu. Makanya pernah ada orang di di kitab itu dijelaskan bahwa ada orang yang merasa dirinya itu banyak amal solehnya karena rajin ibadah. Tapi ketika ditanya oleh Allah, apa yang menyebabkanmu kemudian mendapatkan nikmat ini? Ya karena saya rajin ibadah gitu. Tapi ketika ditimbang antara rajin ibadah dengan rahmatnya Allah, nggak sebanding hadirin sekalian. Tidak sebanding dengan rahmat yang sudah Allah berikan. Kita bisa ibadah, bisa sholat jamaah, bisa duduk di sini belajar majelis ilmu, yang ini merupakan amal soleh. Ini kan semuanya karena rahmat Allah kepada kita. Allah masih mentakdirkan kebaikan kepada diri kita pada siang hari ini. Nah ini rahmat Allah. Nah, itu mungkin Pak ya gitu. Nah, ya makanya jadilah orang istiqomah. Insya Allah kalau kata Nabi miftahul jannah la ilaha illallah. Kita ini punya kunci surga semuanya. Kunci surganya itu adalah la ilaha illallah. Artinya di akhir hayat nanti penutup kita wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita semua meninggal tidak dalam keadaan muslim. Artinya la ilaha illallah. Mungkin ada lagi Bapak? Cukup ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya hadirin sekalian. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan kepada kita dan wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.